Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah diduga korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Pulau Padar. Tim gabungan Senin pagi ini melaksanakan pencarian hari keempat terhadap 4 WNA Spanyol yang menjadi korban KM Putri Sakinah yang tenggelam 26 Desember lalu. Pencarian membuahkan hasil. Tim SAR menemukan seorang perempuan yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 6:05 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya tim SAR mencari 4 turis Spanyol yang hilang akibat kecelakaan kapal wisata tenggelam di perairan antara Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, dalam rilisnya menyatakan tim SAR menerima informasi dari warga Pulau Serai, Labuan Bajo, yaitu objek yang diduga jenazah di pinggir perairan utara Pulau Serai, Labuan Bajo. Tim SAR gabungan pun langsung menuju lokasi penemuan jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Komodo menggunakan ambulans KPP Labuan Bajo. Turis Spanyol yang diduga sebagai orang tua korban juga ikut ke rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Dari penemuan satu korban dengan jenis kelamin perempuan, dan ini masih kita identifikasi apakah betul salah satu dari korban yang mengalami eksiden kapal yang tenggelam. Dari laporan tersebut dari Kantor Pencarian Pertolongan Maumere akan menindaklanjuti dari hasil tim identifikasi yang dilaksanakan oleh RSUD dan tim yang berada di lapangan. Kita perbarui informasi pencarian 4 turis Spanyol korban kapal tenggelam di perairan Labuan Bajo bersama dengan Biro Kupang jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Citos Natun di sana. Selamat pagi, Citos. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses penemuan satu jenazah dari 4 jenazah yang masih dicari? Selamat pagi, bagaimana dan juga saudara. Memang pagi tadi tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban yang diduga merupakan satu dari 4 warga Spanyol yang memang ikut hilang bersama tenggelamnya kapal Sakinah pada tanggal 26 kemarin. Memang informasi terkait penemuan jenazah ini dapat dari salah seorang nelayan yang kebetulan sedang melakukan pelayaran begitu, dan langsung menginformasikan kepada tim SAR untuk dilakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Dan memang tadi tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi jenazah dan membawa ke pelabuhan Marina Labuan Bajo, dan di sana jenazah sempat dilihat oleh istri dari pelatih tim Putri Valencia FC, dan dia begitu histeris dan menangis dan mengatakan bahwa memang ini adalah putri dari pasangan keduanya. Dan sampai saat ini jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo untuk dilakukan identifikasi sebagaimana yang dilakukan pada kasus yang sama pada korban kecelakaan kapal tenggelam. Dan sampai hari ini tim telah melakukan pencarian kembali terhadap 3 orang yang memang masih hilang, karena sampai saat ini tim masih melakukan pencarian di sekitaran areal 1 hingga 5 nautical mile dari titik awal tenggelamnya kapal ini. Dan Bremanda dan juga saudara, kami informasikan pula bahwa pagi tadi tim kepolisian Polda NTT telah mengirimkan sejumlah alat yang bisa membantu proses pencarian, diantaranya adalah sonar begitu, dan juga robot atau drone di bawah laut untuk mempermudah atau membantu proses pencarian
dua korban yang masih hilang hingga saat ini. Bagaimana? Kemudian Citos, untuk penemuan satu korban tadi pagi, ini apakah lokasinya jauh dari titik pertama kali korban tenggelam? Untuk titik jenazah korban ini ditemukan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tim SAR atau perlakan besar bukti bahwa jenazah diperoleh atau ditemukan kurang lebih berjarak 1 mil dari lokasi tenggelamnya kapal ini. Artinya itu masih berada dalam radius pencarian yang dilakukan oleh tim SAR mulai dari hari pertama hingga memasuki hari keempat hari ini. Dan memang kalau kita lihat lokasi di titik ditemukannya jenazah ini merupakan daerah pertemuan arus atau selat-selat antar pulau yang memang berpotensi menghasilkan gelombang atau ombak yang cukup tinggi, sehingga memang untuk upaya pencarian sendiri tim SAR cukup kewalahan untuk melakukan pencarian. Namun kita bersyukur bahwa hari ini tim dari Polda NTT telah mengirimkan sejumlah bantuan atau peralatan yang canggih untuk membantu pencarian ini dengan lokasi yang sama di antara radius 1 hingga 5 mil dari titik awal tenggelamnya kapal Putri Sakinah ini. Selain kesulitan terkait arus yang kencang karena pertemuan arus, bagaimana dengan kemudian kondisi cuaca di sana? Apakah juga cukup mendukung untuk bisa dilakukan pencarian 3 jenazah lain ataupun 3 korban lain? Untuk cuaca sendiri, saudara, memang pagi tadi dalam briefing yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di Pelabuhan Marina Labuan Batu, cuaca tampak berawan dan memang kita belum mengetahui secara pasti seperti apa cuaca di lapangan. Tapi kalau kita lihat 3 hari belakangan dalam proses pencarian ini, memang tim SAR gabungan ini kesulitan karena cuaca yang begitu cepat berubah-ubah. Bisa saja terjadi panas dan juga terjadi hujan disertai gelombang dan angin kencang. Apalagi daerah-daerah titik pencarian ini merupakan daerah-daerah pertemuan arus antara pulau-pulau kecil yang berada di antara gugusan Taman Nasional Komodo begitu, sehingga memang cukup menyulitkan. Nah, diharapkan bahwa dengan hadirnya beberapa armada yang besar yang sudah diturunkan dari Maumere menuju ke Labuan Bajo dan juga peralatan-peralatan pendukung yang dikirim oleh Polda NTT pagi tadi memang bisa mempermudah upaya pencarian 3 orang yang memang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Baik, kita nantikan nanti bagaimana proses pencarian 3 korban yang masih hilang. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Citos Natun melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur.